Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan perhatikan sampah yang ada di sekeliling kamu. Jika ada sampah, maka tolong dibuang ke tempat sampah ya. Baiklah, jika tidak ada sampah, semoga kalian semua bisa mempertahankan kebersihan kelas ini. Nah, Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan mengacungkan tangannya ya. Keila Trisandi, Kurniawan, Lili Suryani hadir, Windy, Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, siswa dapat mengoreksi informasi yang terdapat pada teks non-fiksi setelah kegiatan semua belajar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menilai hasil perbandingan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah kegiatan membaca dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera setelah kegiatan penjelasan guru dengan benar. Nah, tujuan yang keempat yaitu siswa dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan diskusi dengan benar. Tujuan yang terakhir yaitu siswa dapat melaporkan hasil analisis pelaksanaan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan diskusi dilakukan. Nah, anak-anak, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baiklah, jika sudah siap, Ibu mau bertanya. Anak-anak, apakah kalian tahu kemerdekaan Indonesia jatuh tanggal berapa? Benar, kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Tentunya, setiap tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita, tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari teks non-fiksi ini. Contohnya yaitu karangan atau tulisan non-fiksi, laporan karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi atau teks naskah proklamasi adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gabahan atau karangan oleh Dr. Handes Muhammad Hatta dan Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Sediarjo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Nishijima, Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Tanpa adanya perjuangan dari para tokoh pahlawan, mungkin saat ini kita semua tidak akan merasakan indahnya sebuah kebebasan. Contoh kebebasan yang bisa kita rasakan adalah bisa bermain dengan teman-teman, bisa bersekolah, bisa makan makanan yang enak, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah membela negara kita, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua ini terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh siapapun tanpa ada paksaan dan gugatan dari siapapun. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 kelompok. Tugas kelompok kalian yaitu berdiskusi mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya setiap tahun kita akan memperingati hari kemerdekaan ini, dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Baiklah, sampai di sini. Apa ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa membuat tugasnya. Dan sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.